Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Randy Pratama Siombing dan teman saya Zeki Panindungan Semar Mata. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan simulasi MATLAB, di mana ini adalah tugas untuk mata kuliah sistem linear, di mana kami akan mensimulasikan dua sinyal gelombang kotak, dan di mana ada 4 proses yang akan kami simulasikan. Yang pertama itu adalah mengkonvolusi kedua sinyal itu, yang kedua mengkonversi sinyal konvolusi menjadi sinyal digital, dan yang ketiga mendesain low pass filter, yang keempat itu mendesain high pass filter. Nah, untuk penjelasan konvolusi dan konversi sistem sinyal digital akan saya jelaskan sendiri. Baik, di sini kita sudah masuk ke MATLAB bagian konvolusi. Pada yang pertama ini kita akan melakukan clear, close, dan CLC, di mana ini fungsinya untuk menghapus semua variabel dan menutup semua jendela figur dan membersihkan comment window. Lanjut kita memasukkan parameter waktu, di mana di sini kami memakai frekuensi sampling sama dengan 1000 Hz. Lalu frekuensi sampling ini kami pakai 1000 Hz, yang dimana maksudnya ini adalah kami akan mengambil 1000 sampel setiap detiknya. Nah, kenapa kami memilih 1000 Hz? Karena sesuai teorema Nyquist, frekuensi sampling itu harus minimal 2 kali dari frekuensi sinyal tertinggi. Dan kami memakai 1000 Hz itu agar dia oversampling, di mana oversampling ini sangat baik sehingga representasi sinyalnya nanti akan menjadi sangat akurat. Lanjut kita akan memasukkan parameter untuk sinyal pertama, gelombang kotak pertama, mana kami pakai frekuensi yang pertama itu sama dengan 5 Hz. Lalu frekuensi sama dengan 5 Hz. Ini berarti sinyalnya akan mengulangi selama 5 kali setiap detik. Lalu di sini ada duty 1 sama dengan 50. Arti duty ini adalah di dalam setiap periode sinyalnya itu akan tinggi selama 50% waktu dan rendah selama 50% waktu sisanya. Ini akan menghasilkan gelombang kotak yang simetris atau yang biasa disebut square wave klasik. Lalu di sini ada A1 sama dengan 2, ini adalah amplitudo sinyalnya sebesar 2. Di mana amplitudo ini merupakan ambang atas dan ambang bawahnya. Lalu signal 1 sama dengan A1 kali square sama dengan dalam kurung 2 kali Pi kali F1 kali T, duty 1 itu merupakan generasi sinyal menggunakan fungsi square. Dan square ini itu adalah fungsi dari MATLAB-nya untuk membuat gelombang kotak. Lalu untuk ini 2 kali Pi kali F1 kali T itu merupakan konversi ke radian, mana F1 ini adalah frekuensi dan T adalah vektor waktu. Kemudian duty satunya itu untuk menentukan presentasi waktu tingginya. Dan A1 di sini itu untuk mengalihkannya dengan amplitudo. Lanjut ke sinyal 2. Parameter yang kami gunakan itu berbeda dengan parameter yang pertama karena kedua gelombang ini merupakan gelombang kotak. Jadi untuk agar konvolusinya terlihat jelas perbedaannya, fungsi atau parameter dari si gelombang kedua ini kami ubah. Di mana F2-nya kami menggunakan 15 Hz, duty 2 itu kami pakai 25%, A2-nya 1,5. Nah, lanjut ke proses konvolusi kedua sinyal. Di sini ada codingan signal underscore K sama dengan conv dalam kurung signal 1, signal 2, same. Nah, untuk conv ini sendiri itu melakukan konvolusi diskrit antara dua sinyal. Lalu signal 1 itu dan signal 2 itu adalah kedua sinyal input. Lalu same di sini itu adalah opsi ukuran output, di mana sebenarnya ada 3 pilihan, yaitu full, same, dan valid. Tapi kami memilih same agar konsisten dengan sinyal input dan memudahkan analisis. Karena same ini menghasilkan output berukuran sama dengan input terbesar,
yaitu 2000 sampel. Lanjut ke perhitungan FFT untuk analisis spektrum. Di sini kami menggunakan FFT untuk sinyal pertama, yaitu FFT 1 sama dengan FFT signal 1. Di mana ini untuk menghitung fast Fourier transform dari si signal satunya. Kemudian Mach 1, magnitudo 1 sama dengan ABS dalam kurung FFT 1. Ini untuk menghitung magnitudo spektrum dari signal pertama. Fase 1 sama dengan angle dalam kurung FFT 1, ini untuk menghitung fase spektrum dari si gelombang sinyal pertama. Lalu untuk FFT kedua sama, hanya berbeda, ini untuk sinyal 2, ini FFT 2 dan FFT 2. Lalu FFT untuk sinyal hasil konvolusinya, FFTK sama dengan FFT signal K, magnitudo K sama dengan ABS FFTK, sama saja seperti penjelasan dari yang saya bilang tadi untuk gelombang pertama. Dia ini untuk si sinyal hasil konvolusinya. Lalu masuk ke vektor frekuensi, di mana F sama dengan ini F sama dengan 0 bagi N kurang 1 kali Fs per N. Ini itu untuk membuat mapping dari indeks FFT ke frekuensi aktual, di mana indeks 0 hingga N kurang 1. Lalu dikalikan dengan Fs per N. Lalu ini akan menghasilkan nantinya frekuensi 0 hingga 99,5 Hz. Lalu di sini ada F_plot. Ini fungsinya untuk mengambil setengah spektrum karena spektrum sinyal real itu bersifat simetris dan kita hanya perlu frekuensi 0 hingga Fs per N sama dengan 500 Hz sesuai dengan frekuensi teorema Nyquist. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi parameter spektrum sinyal K, di mana ini magnitudo Mach_plot ini fungsinya untuk mengambil setengah spektrum sinyal hasil konvolusi untuk dianalisis. Lalu max_amplitudo max_IDX dan min_AMP min_IDX. Ini itu fungsinya untuk mencari amplitudo maksimum dan amplitudo minimumnya. Lalu di sini kita juga akan mencari frekuensi minimum dan frekuensi maksimumnya menggunakan codingan ini. Lanjut ke plotting. Kita akan memplot gambar dari si gambar gelombangnya, di mana di sini figur ini untuk membuat jendela figur baru. Lalu di sini ada plot sinyal dalam domain waktu. Ini adalah plot untuk gelombang yang pertama. Ini adalah gelombang sinyal pertama, gelombang kotak pertama. Lalu ini subplot kedua, ini untuk sinyal kedua, gelombang kotak. Dan untuk gambar ketiga, plot ketiga, itu adalah sinyal K atau sinyal yang sudah dikonvolusi. Lanjut, di sini ada plot spektrum frekuensi, di mana ini untuk membuat gambar dari spektrum frekuensi sinyal. Lalu ini yang plot selanjutnya itu untuk membuat spektrum frekuensi sinyal kedua, dan plot yang selanjutnya itu untuk membuat gambarnya. Lalu di sini ada mark, maksimum, dan minimum points. Nanti potongan. Nah, di ini itu, di mark, maksimum, dan minimum points ini untuk membuat titik merah untuk amplitudo maksimum dan titik biru untuk amplitudo minimum. Lalu marker size 8 dan marker face color itu R untuk visibility yang baik. Selanjutnya ini adalah output hasil analisis, di mana Fprint ini untuk menampilkan teks dengan variabel substitution untuk di command window-nya. Ini ada analisis spektrum, sinyal 1 gelombang kotak, sinyal 2 gelombang kotak,
Di sini juga nanti akan terlihat frekuensi minimum, maksimum, amplitudo minimum, amplitudo maksimum, dan frekuensi pada amplitudo maksimumnya. Baik, langsung saja kita akan run. Nah, di sini terlihat sinyal 1 gelombang kotak dengan F sama dengan 5 Hz dan duty-nya 50% seperti ini bentuknya. Sinyal kedua gelombang kotak F sama dengan 5 Hz, duty-nya sama dengan 50%, bentuknya seperti ini. Dan setelah dikonvolusi, hasilnya menjadi seperti ini. Di mana kita bisa lihat amplitudenya itu berkisar dari minus 0,5 hingga ke plus 0,5. Dan di sini menunjukkan pola modulasi amplitudo dengan envelope frekuensi rendah yang memodulasi karir frekuensi tinggi. Kemudian di sini ada spektrum frekuensi sinyal 1, di sini ada spektrum frekuensi sinyal 2, dan di sini adalah spektrum frekuensi dari sinyal hasil konvolusi. Selanjutnya kita masuk ke sinyal digital. Seperti yang pertama tadi, kita akan clear dan close dan CLC semuanya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di command window, frekuensi minimum signifikannya itu 0,5 Hz dan frekuensi maksimum signifikannya itu 45 Hz. Lalu amplitudo minimumnya itu 4,42330 dan amplitudo maksimumnya itu 434,0987. Lalu ada frekuensi pada amplitudo maksimumnya itu 5 Hz, 15 Hz dan frekuensi pada amplitudo minimumnya itu 6 Hz. Selanjutnya akan masuk ke sinyal digital. Seperti yang tadi sudah juga dilakukan pada konvolusi, kita akan melakukan clear, close, dan CLC untuk menghapus semua variabel, menutup figur, dan menghapus command window. Parameter waktu sama seperti konvolusi tadi, Fs sama dengan 1000, T sama dengan 1, dan T sama dengan 0 sampai 1, sampai T kurang 1 per Fs. Sama juga tadi untuk mengenerate sinyal 1 dan sinyal 2-nya, parameternya sama. Lalu kita masuk ke mengenerate untuk hasil konvolusinya juga sama seperti tadi. Ini adalah codingannya. Nah, di sini kita akan masuk ke konversi sinyal digitalnya, di mana kita menggunakan parameter ADC. Di mana ADC ini sendiri adalah analog to digital converter, yaitu komponen yang mengubah sinyal analog continue menjadi sinyal digital discrete agar dapat diproses komputer. Nah, di sini n sama dengan n underscore bits sama dengan 4 itu untuk menentukan resolusi ADC, di mana resolusi ADC-nya ini bahkan 4 bit, atau kalau dalam level dia jadi 2 akar 4 sama dengan 16 level yang berbeda. Lalu ada V underscore ref sama dengan 5. Ini adalah tegangan referensi, yaitu 5 volt. Ini adalah rentang maksimum yang bisa diukur oleh ADC kita ini. Lalu ada quantization underscore levels. Ini untuk menghitung jumlah level quantization, yaitu 16 level. Seperti yang tadi itu 2 akar n base-nya ini 4. Lalu ada quantization underscore step. Ini untuk menghitung langkah quantization. Nah, dengan V underscore ref-nya sama dengan 5 dan 16 level dari ini, maka hasil dari quantization underscore step-nya ini adalah 0,3125 volt. Nah, ini artinya ADC kita ini hanya bisa membedakan tegangan dalam kelipatan 0,3125 volt. Lanjut ke normalisasi sinyal. Normalisasi sinyal ini merupakan tahap yang penting untuk sebelum quantization, di mana sinyal K hasil konvolusi memiliki rentang nilai yang tidak sesuai dengan rentang ADC. Lalu rumus normalisasinya ini bekerja dalam 3 tahap. Tahap yang pertamanya itu signal K sama dengan signal underscore K kurang min dalam kurung signal underscore K. Ini untuk menggeser sinyal sehingga nilai minimumnya menjadi 0. Yang kedua itu pembagiannya dengan max dalam kurung signal underscore K dikurang min dalam kurung signal underscore K. Ini untuk menormalisasi rentang menjadi 0 sampai 1.
lalu dikali V_ref. Ini untuk mengubah rentang menjadi 0 sampai 5 volt sesuai dengan rentang ADC kita tadi. Lalu ini proses quantization-nya. Sini ada digital underscore code, dan di mana digital underscore code ini fungsinya untuk membagi sinyal yang sudah dinormalisasi dengan langkah quantization. Dan hasilnya nanti adalah angka desimal yang menunjukkan posisi relatif dalam skala 0 sampai 16. Lalu di sini ada round. Round ini untuk membulatkan ke bilangan bulat terdekat. Lalu di sini ada max dalam kurung 0, min digital underscore code quantization level kurang 1, di mana fungsi min di sini itu untuk memastikan tidak ada nilai yang melebihi 15 level. Nah, sedangkan max itu untuk memastikan tidak ada nilai di bawah 0. Jadi hasilnya selalu dalam rentang 0 sampai 15. Nah, kenapa analisis error quantization ini digunakan? Karena ini fungsinya untuk mengukur seberapa akurat nantinya proses digitalisasi kita. Dan kalau ini dihapus, kodenya tetap akan berjalan. Tetapi kita tidak akan tahu kualitas dari hasil konversinya, bagus atau buruk. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke proses konversi sinyal digital. Sini signal underscore D sama dengan digital underscore code kali quantization underscore step. Nah, ini kode digital inilah yang merupakan bilangan sinyal bilangan bulat 0 sampai 15, lalu dikonversi kembali ke nilai tegangan dengan mengalihkan quantization underscore step ini. Lalu hasil ini adalah sinyal digitalnya yang mempresentasikan sinyal analog asli. Lalu di sini ada perhitungan error quantization. Error quantization ini adalah selisih antara sinyal analog asli dengan hasil digitalisasi. Error ini terjadi karena proses pembulatan dalam quantization dikurang nilai continue, lalu itu dipaksa masuk ke level discrete terdekat. Dan error ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa dikurangi dengan meningkatkan resolusi ADC atau menambahkan jumlah bitnya. Lalu kita masuk ke visualisasi, mana ini figur ini untuk membuat jendela grafik baru dengan posisi X-nya itu sama dengan 100, Y sama dengan 100, dan lebarnya 1200 dan tinggi 800. Lalu T underscore detail ini untuk mengambil 200 sampel pertama dari vektor waktu. Ini untuk memperjelas detail visualisasi. Jika kita plot semua 1000 sampel, grafiknya itu nanti akan terlalu padat dan sulit dibaca. Nah, di sini plot pertama kita akan memplot sinyal K analog. Lalu plot kedua itu kita akan memplot sinyal yang sudah didigitalkan. Lalu plot ketiga akan terbuat grafik perbandingan dari sinyal konvolusi dan sinyal digital. Lalu plot keempat itu adalah kode digitalnya. Dan ini adalah output hasil yang nanti akan tercetak di command window. Langsung saja kita runkan. Baik, di gambar pertama ini bisa kita lihat ini adalah sinyal konvolusi tadi. Dan setelah didigitalkan, bentuknya menjadi seperti ini. Mana sinyal digital ini adalah hasil konversi dari sinyal konvolusi menggunakan ADC 4 bit tadi. Mana di sini dia hanya memiliki 16 level discrete, lalu berbentuk tangga, dan setiap levelnya memiliki tegangan 0,3125 volt. Lalu amplitudenya itu hanya bisa bernilai kelipatan dari step kuantisasi. Lalu di gambar di sini ada perbandingan analog versus digital, di mana yang biru itu adalah sinyal analog dan yang merah itu adalah sinyal digital. Nah, sinyal terlihat jelas perbedaannya resolusi antar keduanya ya. Lalu error kuantisasinya itu terjadi karena sinyal digital tidak dapat mempresentasikan nilai-nilai di antara level kuantisasi. Lalu di plot keempat itu ada kode digital 0 sampai 15. Ini untuk menampilkan representasi numerik dari sinyal digital, di mana nilainya berkisar dari 0 sampai 15, yaitu 4 bit tadi. Lalu setiap kodenya itu merepresentasikan satu level tegangan tertentu. Dan kode 0
sama dengan 0 volt sampai kode 15 sama dengan 4,6875 volt atau hampir 5 volt. Sekian dari penjelasan saya tentang konvolusi dan konversi sinyal digital. Selanjutnya untuk low pass dan high pass akan dijelaskan oleh teman saya Jeki Perlindungan. Baik, saya akan melanjutkan desain low pass filter dan high pass filter. Pertama itu low pass filter. Sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang low pass filter. FIR atau Finite Impulse Response adalah jenis filter digital yang memiliki karakteristik unik. Kata finite berarti responnya akan berakhir dalam waktu terbatas setelah impuls diberikan. Berbeda dengan filter IFR atau Infinite Impulse Response, FIR filter memiliki beberapa keunggulan penting. Yang pertama itu stabilitas terjamin. FIR filter selalu stabil karena tidak memiliki feedback loop. Kemudian yang kedua itu linear phase response, itu yang artinya filter ini tidak mengubah bentuk phase sinyal, hanya mengatur amplitudonya saja. Dan yang terakhir itu dapat dirancang dengan presisi tinggi, memberikan kontrol yang baik terhadap karakteristik filter. Langsung masuk kita ke codingannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu desain FIR low pass filter. Nah, yang pertama itu Nyquist sama dengan Fs per 2 sampai pada baris yang ke-30 T cut off T underscore F underscore cut off underscore 0 sama dengan F underscore cut off garis miring Fs per 2. Yang dimaksud itu pertama kita tentukan frekuensi penting F underscore Nyquist sama dengan Fs dibagi 2, yaitu 1000 dibagi 2 sama dengan 500 Hz atau Hertz. Ini adalah frekuensi Nyquist, yaitu setengah dari frekuensi sampling. F underscore cut off sama dengan F underscore Nyquist dibagi 2, yaitu 500 dibagi 2 sama dengan 250 Hz. Ini adalah frekuensi cutoff filter kita, yang berarti filter akan memblok frekuensi di atas 250 Hz. Mengapa setengah dari Nyquist? Nah, untuk memblok komponen frekuensi tinggi yang signifikan sambil mempertahankan komponen frekuensi rendah. Kita masuk ke filter atau pada baris ke-33 sampai 34. Filter underscore order sama dengan 50. Yang selanjutnya filter underscore cause sama dengan filter underscore order F underscore cut off underscore non low. Yang dimaksud itu adalah filter underscore order sama dengan 50 yang menentukan order atau tingkat filter FIR. Semakin tinggi order, semakin tajam karakteristik filter, tapi juga semakin kompleks komputasinya. Kita masuk langsung ke baris atau sinyal atau aplikasi filter. Sinyal D sebelum filter pada baris 38 sinyal underscore before sama dengan sinyal underscore D. Yang dimaksud itu adalah sinyal underscore before menyimpan sinyal digital asli untuk atau keperluan perbandingan nanti.
Fungsi filter menerapkan koefisien FIR ke sinyal digital menggunakan konvolusi. Parameter adalah koefisien filter. Parameter kedua adalah satu yang menunjukkan ini adalah filter FIR. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis frekuensi. Bagian kelima ini adalah analisis spektrum untuk melihat efek filtering di domain frekuensi. Yang dimana kodenya itu N sama dengan length signal underscore D. Pada baris ke-46, F sama dengan 0,2 N min 1 dikali Fs per N. Pada baris ke-47 itu F 1 di 2N per 2. N apa sih yang dimaksud dengan N itu? N adalah jumlah sampel dalam sinyal yaitu 1000. Kita buat vektor frekuensi F dari 0 sampai Fs dengan resolusi Fs dibagi N. Kemudian kita ambil hanya setengah pertama karena spektrum FFT simetris. Sehingga kita hanya perlu frekuensi dari 0 sampai 500 Hz. Kemudian itu kita masuk ke baris 49 sampai 51. Spektrum sinyal D sebelum filter. FFT underscore before sama dengan FFT sinyal underscore before. Pada baris 51, magnitude underscore before sama dengan ADS FFT underscore before 1 banding N per 2. Yang dimaksud itu adalah FFT atau fast Fourier transform mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Kita lakukan FFT untuk sinyal sebelum dan sesudah filtering. Fungsi ABS mengambil magnitude atau besaran dari hasil FFT yang berupa bilangan kompleks. Ini memberikan kita informasi tentang kekuatan setiap komponen frekuensi dalam sinyal. Selanjutnya itu pada baris ke 57 sampai 58. Dimana kodenya itu A, W sama dengan frex buka kurung vir underscore cos 1,512, Fs. Yang dimaksud itu Wings frex itu adalah menghitung respons frekuensi dari filter FIR parameter pertama, koefisien filter parameter kedua itu menjadi 1 untuk filter FIR. Parameter ketiga adalah jumlah titik untuk komputasi. Dan parameter keempat itu untuk frekuensi sampling. Dan hasilnya itu adalah H yang merupakan respon filter dan W yang merupakan vektor frekuensi. Selanjutnya kita masuk ke visualisasi pada baris yang ke-60. Bagian terakhir dari visualisasi hasil dalam 6 subplot yang berbeda. Nah, kita masuk ke baris 61, figur position 100, 100, 1400, 900. Detailnya T underscore detail sama dengan T dibanding 200. Nah, di sini kita membuat figur baru dengan ukuran 1400 kali 900 pixel. T underscore detail adalah 200 sampel pertama untuk menampilkan detail sinyal dengan jelas. Plot satunya itu sinyal D atau sebelum filter. Subplot pertama menampilkan sinyal D sebelum filtering menggunakan stairs. Fungsi stairs digunakan karena sinyal digital berbentuk tangga. Kita bisa melihat karakteristik stepwise dari sinyal digital dengan 16 level discrete. Pada
Plot yang kedua, sinyal low setelah filter. Subplot kedua menampilkan sinyal low setelah filtering menggunakan fungsi plot biasa. Pada plot yang ketiga itu perbandingan. Ini membandingkan sinyal sebelum dan sesudah filtering dalam satu grafik. Pada yang plot yang keempat itu spektrum sinyal D. Menampilkan spektrum frekuensi sinyal D. Kita bisa melihat komponen frekuensi yang ada dalam sinyal digital ini, termasuk frekuensi yang tinggi di dalam filter. Pada plot yang kelima, spektrum sinyal low. Subplot ini menampilkan spektrum sinyal low. Kita bisa melihat bahwa komponen frekuensi di atas 50 Hz sudah berkurang drastis atau hilang. Pada yang plot ke-6, respons filter. Ini menampilkan karakteristik filter dalam bentuk magnitude respon dalam desibel. Garis-garis putus menunjukkan frekuensi cut off 250 Hz dari garis 3 dB menunjukkan titik half power filter. Kita masuk ke output pada baris 122 sampai baris ke 125. F print F sama dengan desain Virlo pass filter. Kemudian pada baris 123 F print F sampling frekuensi titik koma DHZ per N, koma Fs. Pun menampilkan parameter-parameter penting dari sistem kita. Frekuensi sampling 1000 Hz, frekuensi Nyquist 500 Hz, dan frekuensi cut off 250 Hz yang merupakan setengah dari frekuensi maksimum. Oke, langsung saja kita masuk ke runnya. Di sini kita akan mengerankannya. Pada gambar ini dapat kita lihat ada 6 sinyal. Pertama itu sinyal D ini sebelum difilter. Sinyal D ini sebelum difilter atau ini inputnya merupakan hasil kuantisasi digital yang memiliki karakteristik itu berbentuk sinyal tangga atau staircase karena proses kuantisasi digital. Juga mengandung komponen frekuensi tinggi akibat transisi tajam antar level. Nah, amplitudo terkuantisasi dalam 16 level diskrit 0 hingga 15 kali step kuantisasi. Pada sinyal low atau setelah filter, yang kedua itu sinyal low atau setelah filter. Ini gambarnya dapat kita lihat. Di sini kita lihat sinyal menjadi lebih halus dan kontinu. Juga transisinya tajam setelah diredam. Menghasilkan kurva yang lebih smooth dan masih mempertahankan karakteristik dasar sinyal originalnya. Nah, pada amplitudo yang ketiga ini atau gambar yang ketiga ini perbandingan D versus low-nya. Nah, di sini jelas terlihat perbedaan tekstur antara sinyal sebelum dan sesudah filtering. Dan sinyal merah D kasar berbentuk tangga dan sinyal hijau atau low halus mengikuti kontur yang smooth. Kemudian kita masuk ke spektrum sinyal D. Ini menunjukkan kandungan frekuensi tinggi yang signifikan. Juga terlihat komponen spektral hingga frekuensi tinggi sampai 250 Hz. Garis putus-putus menunjukkan juga batas cut off frekuensi di 250 Hz-nya. Kemudian pada gambar yang kelima, spektrum sinyal low. Komponen frekuensinya tinggi telah diredam secara signifikan.
dan spektrum terkonsentrasi di frekuensi rendah di 250 Hz. Juga menunjukkan efektivitas filter dalam menghilangkan noise frekuensi tinggi. Dan pada gambar yang terakhir itu respon Virlow. Di sini magnitudo responnya dalam skala dB menunjukkan karakteristik low pass. Dan passbandnya itu di bawah 250 Hz diloloskan dengan atenuasi minimal. Stop bandnya di atas 50 Hz dan mengalami atenuasi tinggi sampai min 60 dB. Dan garis min 3 dB-nya menunjukkan titik cut off di mana sinyal teredam setengah kekuatan aslinya. Oke. Inilah hasil run dari materi yang ketiga. Kita masuk ke materi yang keempat, high pass filter. Pada barisan ke-10, F1 sama dengan 5A1 sama dengan 2. Fungsinya itu mendefinisikan parameter sinyal pertama. Guna F1 sama dengan 5 adalah frekuensinya 5 Hz. A1 sama dengan 2 adalah amplitudo 2. Kita masuk pada baris ke-14. Sinyal underscore K sama dengan conv sinyal 12. Yang fungsinya itu melakukan konvolusi antara sinyal 1 dan sinyal 2. Gunanya itu menggabungkan karakteristik kedua sinyal. Pada baris 17 sampai 20 parameter ADC-nya. Yang dimana pada baris 17 itu mendefinisikan resolusi ADC dan digunanya itu menentukan jumlah bit untuk representasi digital. Maksudnya itu ADC 4 min bit dapat mempresentasikan sampai 16 level yang berbeda. Kemudian pada baris ke-19 itu quantization underscore level. Fungsinya itu menghitung jumlah level kuantisasi dan untuk menentukan berapa banyak nilai diskret yang tersedia. Pada barisan ke-20 quantization underscore step. Yang fungsinya itu untuk menghitung resolusi ADC. Gunanya itu menentukan perbedaan tegangan minimum yang dibedakan. Pada baris yang ke-21 itu normalisasi sinyal. Yang dimana fungsinya itu menormalisasi sinyal ke rentang 0 sampai Vref. Yang dimana gunanya itu mempersiapkan sinyal untuk proses kuantisasi. Dimana itu sinyal underscore K-nya itu untuk menggeser sinyal sehingga nilai minimum 0. Max sinyal underscore K-nya itu menormalisasi ke rentang 0 sampai 1. Dan yang V underscore F itu untuk scaling ke rentang 0 sampai 5 volt. Pada baris yang ke-22 itu kuantisasi. Digital underscore code itu mengkonversi sinyal analog ke kode digital, di mana penggunaannya itu mensimulasikan proses kuantisasi ADC. Quantization underscore step itu maksudnya membagi sinyal dengan resolusi ADC, dan roundnya itu membulatkan ke integer terdekat.
Pada baris ke-23 itu clamping. Clamping digital underscore code, yang dimana fungsinya membatasi nilai digital underscore code dalam rentang valid. Gunanya untuk mencegah overflow dan underflow. Kita masuk ke baris 24, sinyal underscore D atau konversi kembali ke analognya. Fungsinya itu mengkonversi kode digital kembali ke tegangan. Penggunanya mensimulasikan output DAC atau digital to analog converter. Selanjutnya kita masuk pada baris 28 sampai 30. Parameter frekuensinya. F underscore Nyquist itu fungsinya menghitung frekuensi Nyquist. Gunanya menentukan frekuensi maksimum yang bisa dipresentasikan. Pada baris yang ke-29, F underscore cutoff. Fungsinya menentukan frekuensi cutoff filter. Dan gunanya memisahkan frekuensi yang diloloskan atau yang diblokir. Pada baris yang ke-30, F underscore cutoff underscore norm. Fungsinya normalisasi frekuensi cutoff. Dan gunanya itu mengkonversi ke format yang dibutuhkan fungsi FIR1. Pada baris ke-33 sampai 34 itu desain filter. Filter underscore order sama dengan 50. Fungsinya menentukan order filter. Gunanya untuk mengontrol ketajaman transisi filter. Pada baris 34, FIR underscore coes. Fungsinya mendesain koefisien FIR high pass filter. Gunanya menghasilkan koefisien yang akan digunakan untuk filtering. Pada baris yang ke-38, sinyal underscore before. Fungsinya menyimpan sinyal asli. Gunanya itu untuk perbandingan dengan hasil filtering. Pada baris 41, sinyal underscore high. Fungsinya menerapkan filter FIR ke sinyal input. Gunanya itu menghasilkan sinyal yang sudah difilter. Pada baris 45 sampai 47, ini persiapan untuk vektor frekuensinya. N sama dengan length atau sinyal underscore D. F sama dengan 0 bagi N min 1 dikali Fs per N. Dan yang ke baris ke-47, F sama dengan F1 dibagi N per 2. Kemudian pada baris 50 sampai 51 itu FFT sinyal aslinya. FFT underscore before itu fungsinya menghitung FFT sinyal asli dan gunanya mengkonversi dari domain waktu ke domain frekuensi. Pada baris 51, magnitudo underscore before. Fungsinya itu mengambil magnitudo spektrum dan gunanya untuk analisis spektrum daya. Kita masuk ke baris 54 sampai 55. FFT underscore after sama dengan FFT atau sinyal underscore high. Kemudian magnitudo underscore after sama dengan ABS FFT underscore after 1 banding atau 1 bagi N per 2. Ini sama seperti FFT sinyal asli, tapi untuk sinyal hasil filtering. Tujuannya itu membandingkan spektrum sebelum dan sesudah filtering. Pada baris ke-58, H, W sama dengan freq atau FIR underscore PF.
Itu fungsinya menghitung respon frekuensi filter. Gunanya untuk menganalisis karakteristik filter yang didesain. Oke, kita sekarang masuk ke visualisasi. Nah, langsung saja ke plot satunya. Itu sinyal D atau sebelum filter. Nah, di sini codingan dari plot satunya. Dan plot kedua itu sinyal high atau setelah filternya. Nah, ini juga codingannya. Dan plot yang ketiga itu perbandingan sinyal. Juga sudah tertera di sini. Dan plot keempat itu kita spektrum frekuensi sebelum filternya. Ini juga sudah tertera codingannya. Pada plot yang kelima itu spektrum frekuensi setelah filter. Plotnya tertera di sini juga. Dan masuk ke plot yang terakhir itu plot yang keenam, respons filter juga sudah. Sekarang kita masuk ke output hasil, di mana nanti desain FER high pass filternya akan tercantum di command window. Oke, sekarang kita masuk ke runkan. Oke, sekarang kita akan mengerankannya. Nah, di sini dapat kita lihat juga ada 6 gambar. Yang pertama itu sinyal D sebelum filternya itu oke, yang pertama itu sinyal D atau sebelum filternya. Dapat kita lihat ini bentuk gelombang tangga dengan amplitudo 1 sampai 4 volt. Dan transisi tajam antar level atau diskontinuitas. Dan polanya berulang dengan periode tertentu. Kemudian sinyal high setelah filternya. Nah, dapat kita lihat amplitudo jauh lebih kecil, itu lebih kurang 0,8 volt. Dan juga bentuk osilasinya dengan puncak tajam di awal. Dan amplitudo mengecil seiring waktu atau transient response. Pada plot yang ketiga itu perbandingan D dan high-nya. Dapat kita lihat sinyal high atau biru muncul terutama saat ada transisi tajam pada sinyal D. Dan ketika sinyal D stabil, sinyal high mendekati 0. Dan ini membuktikan bahwa high pass filter mendeteksi perubahan atau transisi. Kemudian pada gambar yang keempat itu spektrum sinyal D. Dapat kita lihat ini puncak besar di frekuensi rendah, sekitar 0 sampai 50 Hz. Dan energi terbesar terkonsentrasi di bawah 250 Hz. Dan juga beberapa harmoni di frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke spektrum sinyal high atau yang pada plot yang kelima. Terlihat energi sangat kecil di bawah 250 Hz atau hampir 0. Juga energi mulai muncul di atas 250 Hz. Dan distribusi ini energinya lebih merata di frekuensi tinggi. Pada plot yang keenam itu atau respons FER high pass filter. Dapat kita lihat magnitude min 60 dB sampai min 80 dB untuk frekuensi rendah atau yang sangat kecil.
dan transisi naik sekitar 250 Hz. Magnitudonya mendekati 0 dB untuk frekuensi tinggi dan garis min 3 dB-nya sebagai referensi titik cut-off-nya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil ini, hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa FVR high pass filter berhasil memisahkan komponen frekuensi tinggi dari sinyal digital. Dan output filter mempresentasikan edge information dari sinyal inputnya. Energi yang tersisa sangat kecil karena sebagian besar energi sinyal ada di frekuensi yang rendah. Dan yang terakhir, filternya itu berfungsi sebagai diferensiator yang mendekati perubahan atau transisinya. Baik, sekianlah hasil simulasi dari kami kelompok 5. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, kami mohon maaf karena kami juga masih belajar dalam simulasi MATLAB ini. Sekian dari kami, terima kasih.